Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran yang pekan lalu sudah sampai ayat 55. Sekarang ayat 56. Halaman 57. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma maka adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka kufur, fa'u'adzibuhum maka aku mengazab mereka, aku Allah mengazab mereka, adzaban syadidan dengan azab yang keras atau yang dahsyat. Fit dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka min nasirina dari orang-orang yang menolong. Wa amma dan adapun alladzina amanu mereka orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihati dan mereka beramal soleh, fayuwaffihim maka disempurnakan bagi mereka ujurahum pahala-pahala mereka. Maka menyempurnakan, maka Allah menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka. Wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai adz-dzalimina orang-orang yang zalim. Dzalika hal itu ya cerita-cerita yang kemarin yang diceritakan oleh Allah di sebelum ayat ini. Natluhu kami membacakannya alaika atasmu wahai Muhammad, minal ayati dari ayat-ayat, wadzikri dan peringatan, al-hakim yang berhikmah. Ada pelajarannya. Inna sesungguhnya mathala Isa permisalan Nabi Isa indallahi di hadapan Allah kamathali Adama seperti Nabi Adam, khalaqahu dia Allah menciptakannya, min turabin dari tanah, summa kemudian qala lahu dia Allah berkata kepadanya atau berkata untuknya, kun jadilah, fayakunu lalu jadi. Al-haqqu kebenaran itu mir rabbika dari Rabbmu wahai Muhammad. Fala takun maka janganlah kamu menjadi
minal mumtarina, dari orang-orang yang ragu. Faman, maka barang siapa, hajjaka, dia membantahmu, fihi, padanya, pada persoalan tadi, mimba'di, dari setelah maja'aka, apa yang datang kepadamu, minal ilmi, dari ilmu. Fakul, maka katakanlah, ta'alau, kalian kemarilah, nad'u, kita menyeru, atau kita memanggil, abna'ana, anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, dan istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana, dan diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri-diri kalian. Tsumma, kemudian, nabtahil, kita bermubahalah. Mubahalah itu ya kita melaknat gitu ya. Bahlun atau buhlun itu melaknat. Nanti tapi kelihatannya sudah masyhur gitu, istilah mubahalah gitu ya. Fanaja'al, maka kita jadikan, laknatallahi, laknatnya Allah atau laknat dari Allah, alal kadzibina, atas orang-orang yang bohong, atas orang-orang yang dusta. Insyaallah sampai ayat 61. Kembali ke ayat 56, sedikit menyambung dengan apa yang tersampaikan di pekan yang lalu. Allah berfirman di akhir ayat ke-55, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun." Kemudian kepada akulah tempat kembali kalian, wahai manusia, ini ya. Lalu aku menghukumi yang terjadi di antara kalian, yang kalian dulu berselisih ketika di dunia. Urusannya di dalam soal ini ya tentunya dalam soal agama, dalam soal din, yang kalau berkaitan langsung dengan turunnya ayat ini, orang-orang muslim meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi utusan Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah atau anak Tuhan, gitu ya. Berselisih, sing bener endi gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita mengimani dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, ya mereka bersikukuh dengan apa yang mereka dapatkan dari ya bapak-bapak mereka, pendeta-pendeta mereka, gitu ya. Itu ada perselisihan tentang diri Nabi Isa alaihi salam, gitu ya. Jadi ada yang mengagungkan sampai kebablasan, gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi itu malah melaknat Nabi Isa, gitu ya. Mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak dari hasil zina, tidak punya bapak, gitu ya. Ini hasil perzinaan. Karena yang satu keterlaluan berlebih-lebihan dalam mengagungkan, yang satu keterlaluan berlebih-lebihan dalam ketidaksukaan, dalam kebencian, gitu ya. Sehingga sampai memfitnah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan diurus oleh Allah, diadili oleh Allah di akhir nanti ketika manusia berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tentunya nanti menjadi dua golongan.
Golongan pertama, fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang yang mereka itu kufur, mengkafiri dengan berita yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, gitu ya. Malah kebablasan mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah atau anak Tuhan, gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan azab dari Allah dengan adzaban syadidan, dengan siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat pedih, yang sangat berat. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, di dunianya dalam bentuk apa? Para ulama mereka menerangkan ya di dunia dalam, memang di dunia di sini ya tidak anu nggih. Kalau mungkin umat-umat terdahulu siksaan dari Allah di dunia itu kan langsung menghabiskan seluruh kelompok atau seluruh masyarakat, gitu ya. Sehingga yang tersisa hanya benar-benar orang beriman. Tapi setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, dari pendapat ulama ketika mereka menafsirkan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu ada bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang tidak beriman dengan mengakhirkan azab mereka. Nah, kalau azab di sini bisa berupa apa? Ya siksaan-siksaan yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai bencana, gitu ya. Oh, bencana biasa, gitu ya. Tapi ternyata itu adalah siksaan dari Allah. Oh, ini hanya penyakit, misalnya seperti itu. Yang mungkin satu dengan orang yang lain berbeda kasusnya. Karena tadi Allah tidak akan mengadab umat Nabi SAW dengan adab yang menghabiskan semuanya dan meninggalkan hanya orang yang beriman. Itu sudah tidak ada. Atau dengan bentuk adab-adab seperti umat terdahulu. Ada orang Bani Israel yang diubah oleh Allah menjadi kera, menjadi babi. Itu sudah tidak mungkin. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan sudah tidak mungkin terjadi. Itu adab-adab yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Diangkat, kemudian dibalik, gitu ya. Turunnya hujan batu, itu, atau angin 7 hari 7 malam, itu sudah tidak terjadi di umat ini. Maka ya bentuk adabnya tadi, mungkin sebagian orang tidak merasa bahwa itu adab, mungkin sebagian orang merasa bahwa itu adalah musibah biasa, tapi itu akibat dari perbuatan jelek mereka. Wal akhirat, dan di akhirat, ya kalau di akhirat sudah pasti, gitu ya, bentuk siksaan yang pedih dari Allah di akhirat, yaitu ketika manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam jurang neraka. Dan ketika itu terjadi, wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang dapat menolong mereka. Apa yang mereka anggap di dunia ini sebagai penolong, gitu ya. Bahasanya kalau pernah saya baca itu juru penyelamat, ngeten nggih. Dengan dibahasakan juru penyelamat, gitu nggih. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya tidak bisa menyelamatkan. Maka kalau ulama membahas tentang syafaat nih, syafaat itu kan pertolongan dalam bahasa kita. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Maka itu hanya bisa diberikan kepada orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, walaupun mungkin punya kerabat, punya anak bahkan mungkin, atau punya orang tua yang iman, itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Maka yang terjadi di Nabi Nuh alaihissalam, putranya sendiri disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut tenggelam di dalam banjir, gitu ya. Ya karena walaupun didoakan misalnya gitu, walaupun ya mesti orang tua kepada anak itu kan mengharapkan apa? Diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Tapi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, ya tidak terjadi.
Maka apa yang mereka harapkan akan menolong dari siksaan Allah itu tidak bisa menolong mereka. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum. Dan adapun orang-orang yang mereka beriman terhadap Al-Qur'an, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terutama dalam kasus ini yang mengimani bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, mengimani memang Nabi Isa itu lahir tanpa adanya seorang ayah gitu ya. Menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu dia imani dan kemudian terwujud juga dalam amal soleh. Maka iman itu tidak hanya terhenti di dalam hati, cuman sekedar percaya, tetapi juga harus terwujud dalam amalan. Kalau amalan didasari dengan iman, maka amalan itu menjadi amal soleh. Kalau tidak ada imannya ya pekerjaan biasa, bantu orang tidak didasari dengan iman, kemudian memberi sedekah, memberi uang tidak didasari dengan iman. Mendidik keluarga gitu ya, tidak didasari dengan iman ya biasa, pekerjaan biasa gitu ya. Tapi kalau itu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada hari akhir, maka itu menjadi amal soleh. Yang intinya amalan tersebut menjadikan seorang hamba lebih dekat kepada Allah dan amalan tersebut memiliki nilai, menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memperhatikan amalan kita agar menjadi amal yang soleh. Maka bagi mereka apa yang didapatkan fayuwaffihim ujurahum. Maka Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka. Artinya disempurnakan itu tidak ada yang dikurangi. Hitungannya pas sesuai dengan apa yang mereka amalkan plus sesuai dengan janji Allah yang Allah berikan kepada mereka. Apa janjinya? Ya misalnya satu kebaikan dikalikan 10 gitu ya. Kalau sedekah dalam keadaan-keadaan tertentu dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan seperti menjadi 7 tangkai gitu ya, yang per tangkainya itu berisi 100 biji. Itu semua diberikan oleh Allah secara sempurna kepada mereka. Jadi tidak cuma sepadan, tetapi disempurnakan oleh Allah. Pahalanya ada dan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia janjikan, Allah janjikan. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kenapa ini dikaitkan dengan orang yang tidak mempercayai dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam, tidak mempercayai dengan naiknya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu termasuk dari golongan orang zalim. Dan orang zalim itu tidak disukai oleh Allah. Lah apa orang yang dolim itu yang seperti itu tok? Tidak. Orang yang seperti itu memang dolim. Tapi dolim itu tidak hanya berwujud seperti itu. Maka sederhananya dolim itu kan lawan dari kata adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau dolim itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa ada amanat harus diberikan kepada A, tetapi tidak diberikan semuanya, itu kan dolim gitu ya. Orang seharusnya tidak dipukul kok dipukul, orang seharusnya tidak diejek kok diejek, itu kan juga dolim. Ya sama, Nabi Isa seharusnya diyakini bahwa beliau adalah seorang nabi, malah dikatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan gitu ya. Yang seharusnya diyakini bahwa Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, malah diyakini bahwa Nabi Isa mati di tiang salib, misalnya seperti itu kan
tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan sebagai orang zalim. Dan semua wujud kedzaliman itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, ya jangan menjadi orang yang zalim. Harus menjadi orang yang adil, harus orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dzalika, hal itu atau itu, ulama menerangkan apa itu? Itu ya kembali kepada kisahnya Nabi Isa, kembali kepada kisahnya Maryam, kembali kepada kisahnya Nabi Zakaria, kembali kepada kisahnya Ali Imran. Itu natluhu alaika minal ayat. Kami membacakannya atasmu wahai Muhammad dari ayat-ayat. Sebagian mufassirin mengatakan ayat-ayat di sini ya dari bagian ayat-ayat Al-Qur'an, gitu ya. Sebagian yang lain mereka mengartikan ayat-ayat ini adalah mukjizat. Nabi itu tidak hidup di kalangan orang ahli kitab. Orang-orang Mekah itu kan sangat sedikit mereka dari kalangan ahli kitab. Tuh, dari Nasrani ada memang, tapi sangat sedikit. Dan Nabi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ummi, gitu ya. Beliau tidak bisa atau tidak baik dalam membacanya, gitu ya. Juga tidak bisa menulis, gitu ya. Maka kalau Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan tentang keluarga Imran, bisa menceritakan tentang Nabi Zakaria, tentang Maryam, tentang Nabi Isa alaihissalam dengan cerita yang runtut, cerita yang benar, dengan bahasa yang bagus. Jadi kan tidak hanya sekedar cerita kan, tapi bahasanya itu dengan bahasa Al-Quran, ya tentu itu menunjukkan bahwa yang dibawa oleh beliau itu bukan ciptaan beliau, bukan ciptaan manusia, tidak ada yang ngajari. Dan siapa yang ngajari? Orang-orang musyrik aja tidak paham, gitu ya. Yang paham tentang kisah-kisah seperti ini kan mereka ahli kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Dan memang pernah Nabi SAW itu dituduh belajar kepada 2 budak yang mereka itu beragama Samawi. Saya agak lupa agamanya Yahudi atau agama Nasrani, tapi 2 budak. Tetapi asal dari 2 budak itu bukan dari Mekah, tapi luar Mekah. Maka di dalam surat apa agak lupa Allah Subhanahu wa ta'ala membantah tuduhan mereka bahwa yang mereka tuduhkan ngajari beliau itu lisannya bukan lisan Arab. Padahal Al-Qur'an ini wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahwa Al-Qur'an ini adalah bacaan yang menggunakan bahasa Arab tingkat tinggi, gitu ya, yang sangat bagus, yang sangat sesuai dengan kaidahnya. Maka ya tidak mungkin kok Nabi SAW belajar kepada orang luar Arab kemudian diubah beliau menjadi bahasa Arab sangat bagus, itu tidak mungkin, gitu ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihim a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Yang dituduh ngajari beliau itu orangnya orang ajam, gitu ya. Kok ngajari beliau kemudian beliau bisa membuat Al-Qur'an, itu tidak mungkin. Ditolak tuduhan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cerita-cerita seperti ini kok didapatkan oleh Nabi, yaitu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cuma sebagai cerita yang menunjukkan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, tetapi wadzikril hakim. Yang disebutkan cerita itu tidak sekedar cerita, tapi cerita yang penuh dengan hikmah, cerita yang penuh dengan pelajaran, cerita yang bisa menjadikan seseorang itu tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah kita pelajari kisah ini pemahamannya bagaimana, kisah ini pelajaran bagi kita, pengamalannya bagaimana, itu kan sudah tersampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka
Allah Subhanahu wa taala di ayat 59 berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Ini sebagai perbandingan. Kalau takjubnya mereka kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciptaan lain yang bahkan lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka disebutkan oleh Allah, permisalan Nabi Isa alaihissalam di hadapan Allah itu ya seperti Nabi Adam. Mbok dieling-eling, diingat-ingat, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa bayek sisan, gitu ya. Artinya ya sudah seperti itu, gitu, tanpa melalui ya proses pertumbuhan seperti umumnya bayi, balita, anak-anak, remaja gitu, tidak, gitu ya. Malah langsung gede, gitu ya. Malah dibikin seperti itu, langsung gede, langsung pinter, gitu ya. Langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, gitu ya. Langsung digerojok oleh Allah dengan ilmu. Gitu ya. Maka kalau patut-patutan, ini bahas patut-patutan, seharusnya yang dituhankan itu lebih patut Nabi Adam, gitu ya. Langsung gede, langsung pinter, tanpa ayah, tanpa ibu. Dan yang terjadi kan tidak seperti itu. Semua sepakat, gitu ya, bahwa Nabi Adam itu adalah hamba Allah. Seorang nabi adalah hamba Allah. Lah kok ada ciptaan Allah yang lain, manusia yang lain, yang secara, kalau kita membahasakan di antara manusia, levelnya itu lebih mudah, masih ada ibunya, masih melalui pertumbuhan dari kecil, itu kok malah dianggap sebagai anaknya Tuhan atau dianggap sebagai bahasa mereka laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsa, di bagian dari Tuhan. Yaitu ya sangat tidak masuk akal, gitu. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang menurut kita seharusnya lebih dahsyat daripada penciptaan, lebih menakjubkan daripada penciptaannya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara ringkas, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakannya dari tanah, dalam ayat lain min tinin, dari tin, dari tanah, dari bagian bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada tanah tadi yang sudah dibentuk tadi, kun, jadilah, maka itu langsung jadi. Dan ini juga yang Allah terangkan kepada kita dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam di ayat 47. Idza qada amran qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Semua itu sangat mudah bagi Allah, semua itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit, sangat gampang. Di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Yang hak, yang benar itu apa yang datang dari Allah. Menggunakan kata Rabb. Rob itu kan sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pengurus, sebagai pengatur, ya. Ya, yang benar itu yang datang dari Dia, yang mengatur kita, yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang memperhatikan kita, itu yang datang. Maka kalau ada waswasah setan, entah dari manapun, entah sekuat apapun beritanya, entah sebanyak apapun pengikutnya, fala takun minal mumtarin. Kamu jangan ragu-ragu. Lah apa Nabi Muhammad SAW ragu? Kok di sini disebut fala takun, maka janganlah kamu menjadi minal mumtarin? Para ulama menyebutkan, ya ini disampaikan oleh Allah kepada umat beliau. Nabi Muhammad ya jelas yakin 100% gitu ya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya wahyu, ya jelas yakin kalau itu dari Allah. Nah, ini keraguan yang muncul di umat beliau ketika mendapatkan berita-berita bohong yang datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan dipercaya, jangan ragu-ragu. Yang benar ya ada dalam Al-Quran yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka barang siapa yang membantahmu dalam hal ini, karena bahasanya wis pol gitu ya. Dalilnya sudah sangat jelas, secara ayat juga jelas, secara makuliyah gitu. Tadi kan dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sangat jelas itu. Itu wis seakan-akan ya tidak ada harapan lagi gitu ya. Ba'dallah sudah tidak ada harapan lagi mereka untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama kalau dalam kitab fikih nih menyebutkan salah satu syarat dilakukannya mubahalah itu adalah kekhawatiran bahwa keyakinan tersebut akan menyebar luas. Jadi secara diskusi sudah tidak mau gitu ya. Kemudian secara dalil sebenarnya dalilnya sudah sangat-sangat kuat. Kemudian secara keyakinan ini yang akan dikhawatirkan menimbulkan keraguan di dalam hati umat gitu ya. Maka perlu diadakan mubahalah. Dan ini yang terjadi kan kepada orang-orang Nasrani Najran kemarin nggih. Ada beberapa orang yang diutus dari Najran untuk bertemu berdiskusi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wis mentok gitu ya, sudah sangat gamblang dalilnya gitu ya, mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dalam posisi yang seperti ini, kalau mereka masih membantahmu dengan apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya wis, sekarang terakhir mubahalah wae. Lah bagaimana praktek dari mubahalah itu? Faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum. Ayo, panggil anak-anak. Kami memanggil anak-anak kami, kalian memanggil anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Dan perempuan kami, istri kami dan istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami dan diri kalian itu hadir. Lah apa harus seperti ini prakteknya? Kalau di dalam riwayat yang terjadi dalam kasus ini, Nabi hanya membawa menantu Ali bin Abi Thalib, kemudian putri beliau Fatimah, kemudian cucu beliau Hasan dan Husain. Yang saya baca dari riwayat tersebut tidak ada Nabi kok manggil Aisyah atau manggil istri-istri beliau yang lain, itu tidak disebutkan ini. Jadi ya prakteknya tidak harus ini datang semua gitu ya, tidak. Apalagi yang dari Najran kan tamu gitu ya. Tentunya kan sangat dimungkinkan mereka tidak membawa keluarganya ya di Najran sana gitu. Maka dalam prakteknya ya tidak harus semuanya datang gitu ya. Tetapi bahasanya laknatnya gitu ya, itu akan merugikan satu keluarga. Tidak hanya orang yang ya memang itu supaya berpikir tenanan gitu ya. Nanti yang rugi tidak cuman saya, tetapi yang rugi orang yang saya cintai juga gitu ya, istri, anak gitu ya. Itu mereka akan mendapatkan kerugian dari mubahalah ini. Nah, kalau itu sudah ketemu, sudah berhadapan-hadapan, sudah mentok secara diskusi tidak bisa, fitnahnya juga dikhawatirkan akan menyebar luas ke dalam umat, maka terjadi mubahalah, nabatahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita bermubahalah.
Dan isi mubahalahnya, Allah akan melaknat orang yang berbohong. Allah akan melaknat orang yang berdusta. Maka banyak ulama yang mereka mengatakan mubahalah ini ya posisinya apa bahasa mereka? Tidak bisa dalam sembarang hal. Tidak bisa dalam masalah khilafiyah. Ki bakdone kapan? Gitu ya. Bakdone kalau kemarin itu apa? Jumat sama Sabtu. Kamis sama Jumat. Misalnya lah Kamis sama Jumat. Lho sing bener sapa? Sing bener aku. Ora sing bener Jumat, sing bener Kamis. Yo wis ubahalah yo. Nah, itu ndak bisa gitu ya. Tidak terjadi pada hal-hal yang furu, tapi terjadi pada hal-hal yang usul. Apa misalnya ya Allah punya anak atau tidak, misalnya gitu ya. Oh Nabi, kalau yang terjadi di akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu kan mubahalah antara ulama India atau Pakistan dengan Nabi ini Ahmadiyah itu Ghulam Ahmad itu ya. Mirza Ghulam Ahmad itu kan dalam banyak apa berita itu kan bermubahalah gitu ya. Ya karena memang sudah dalam hal yang usul gitu ya. Dia meyakini bahwa dia adalah seorang nabi. Nah itu konteksnya sudah dengan luar Islam gitu ya. Maka di sebagian penyebutan lagi bahwa mubahalah itu ya bisanya dilakukan dengan orang yang tidak Islam gitu ya. Karena secara dasar melaknat sesama muslim itu tidak boleh. Jadi ada orang padu gitu ya, tidak suka saling melaknat itu tidak boleh, hukumnya haram. Gitu ya. Maka ya tadi mubahalah itu tidak bisa dilakukan di sembarang hal, gitu ya, dan tidak bisa diperlakukan kepada sembarang orang. Gitu ya. Karena efeknya sangat jelas. Bahkan ada ulama yang mengatakan efeknya itu akan terjadi kurang lebih 40 hari. Kenapa kok muncul nomor 40 gitu ya? Karena ya ulama itu banyak memahami 40 itu kan nilai-nilai perubahan. Misalnya dalil penciptaan manusia di dalam kandungan ibu itu kan arba'ina nutfatan tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik 40 hari tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik itu kan hitungannya 40. Asuddah gitu ya, kedewasaan seseorang itu kan ketika umur 40 tahun. Nah, gitu. Kemudian dari banyaknya angka-angka 40 itu dipahami oleh ulama, nanti efeknya itu akan terjadi sekitar 40 hari. Tapi di sebagian kitab, ini Ibnu Qayyim kalau tidak salah, beliau menjelaskan efeknya itu akan terjadi kurang dari 1 tahun. Ini ya. Kurang dari 1 tahun itu akibat dari laknat itu akan muncul kepada yang berbohong atau yang berdusta. Nah maka mubahalah itu ya tidak gampang untuk dipraktekkan karena ya tadi, karena percekcokan kita sekarang itu kan terjadi kepada sesama muslim itu ya. Padune itu malah sesama muslim. Maka ya jalan keluarnya bukan mubahalah, lebih kepada diskusi, lebih kepada apa? Saling memahami dalil, saling memahami hujjah gitu ya. Bukan dengan saling melaknat. Karena nanti berefek kepada sesuatu yang tidak baik kepada orangnya maupun kepada keluarganya. Dan yang terjadi di dalam kasus ini akhirnya orang-orang Nasrani Najran itu tidak berani untuk bermubahalah. Akhirnya tidak berani gitu ya. Ketika Nabi SAW menantang mereka, sudah datang bersama menantu, putri dan cucu-cucu beliau. Di kalangan orang Najran itu berselisih. Ki piye ki? Kalau dia benar seorang nabi, celaka kita dan sekeluarga gitu ya. Wis kalah, genah kalah gitu ya. Jadi mungkin ya di dalam hati mereka itu ada ya iki jane ya bener tenan gitu ya. Mungkin ada kegengsian atau apa sehingga ketika mereka diminta untuk beriman, mereka tidak mau gitu. Membantah terus. Tapi ketika mau diajak mubahalah ya tidak berani gitu ya. Mereka akan segera rugi lah gitu ya. Merugi karena apa yang mereka ketahui tentang Nabi Muhammad SAW.
wasallam gitu. Bahwa kalau beliau benar seorang nabi, yang terlaknat adalah mereka dan sekeluarga. Mereka akan mendapatkan doa yang buruk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya tidak terjadi gitu nggih. Tidak terjadi dan malah mereka meminta Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang beliau percaya gitu ya, untuk pergi bersama mereka ke Najran berdiskusi tentang Islam. Karena mereka kan tidak lama tinggal di Madinah, minta sahabat yang dipercaya oleh Nabi membersamai mereka ke Najran gitu ya. Dan kalau prakteknya memang banyak di kalangan ulama yang mempraktekkan mubahalah gitu ya. Tetapi yang terjadi di kasus ini tidak sampai bermubahalah dengan orang-orang Nasrani. Jam pinten nggih hatennya? Kurang 4 menit. Mungkin untuk kali ini diskon nggih. Biasanya sampai muncul bel gitu ya. Wis start cek punjul niki. Karena nanti saya habis sisa juga ada jam ngajar lagi. Tadi nggih habis sebelum maghrib ngajar, nanti habis sisa juga ngajar lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah ini menambah keimanan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amalan kita menjadi amal yang soleh, kita menjadi orang yang baik, mendapatkan pahala yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhasil masuk ke dalam jannah biidnillah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.